Bapak Darmaning Tias atas kehadirannya dan waktunya untuk kita bersama berbagi ilmu dan belajar terus pada sore hari ini. Lalu juga sedikit membahas kampus Merdeka. Menurut saya ini akan menjadi pembahasan yang sangat krusial, mengingat ini akan menjadi masa depan mahasiswa belajar. Program-program yang dibentuk oleh pemerintah untuk keberlanjutan pembelajaran mahasiswa di kampus-kampusnya masing-masing. Jadi sebenarnya apa itu merdeka dalam belajar? Maka dari itu sore hari ini kita akan belajar bersama dan memahami sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan merdeka belajar di dalam kampus. Kurang lebihnya mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ingin ucapkan kepada Bapak Darmaning Tias, kepada Bapak Arif juga atas kehadirannya, kepada Repi Yoga yang telah akan moderatori, terus juga kepada Nuri Anissa, juga kepada Fajar selaku ketua panitianya pada kegiatan kita pada sore hari ini, juga seluruh teman-teman badan eksekutif mahasiswa dan teman-teman mahasiswa yang hadir pada hari ini untuk bersama kita menimba ilmu. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Tibalah kita sampai di inti acara yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Repli Yoga Maulana, dipersilakan mengambil alih acara. Baik, terima kasih kepada MC. Selamat sore teman-teman. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Repli Yoga Maulana sebagai moderator yang akan membantu jalannya diskusi 1 jam ke depan. Yang terhormat Bapak Darmaning Tias selaku narasumber dan Bapak Arif, terima kasih telah hadir dalam diskusi kali ini. Diskusi kali ini bertema menyoal Merdeka Kampus. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya untuk membacakan beberapa pengantar berikut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan program Kampus Merdeka pada Januari 2020. Dari segi istilah ini terdengar sangat menggembirakan, tetapi sangat cacat di bagian dalam yang sangat mendasar. Januari 2020, Nadiem Makarim menandai 100 hari kerja, membuat kebijakan yang sangat menggembirakan dari namanya Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut seolah-olah ingin membangunkan kampus perguruan tinggi dan universitas dari tidur panjang dan mati suri dari keterlibatan mereka dalam wacana publik. Kita tidak pernah mendengar suara kampus, suara perguruan tinggi, suara mahasiswa dalam mengoreksi kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan kebijakan Menteri Pendidikan, seolah-olah pemerintah ingin mengembalikan kebebasan kampus dan perguruan tinggi agar kembali terlibat dalam wacana publik yang sangat penting dan mengurus orang banyak. Tetapi kebijakan Kampus Merdeka tidak seluas itu atau tidak sekrusial itu, karena Menteri Nadiem hanya membuat kebijakan Kampus Merdeka di hal-hal yang mikro, seperti akreditasi kampus, program magang industri, pertukaran pelajar, dan aktivitas-aktivitas mikro lainnya. Kampus tidak boleh hanya menjadi semata institut penyediaan tenaga kerja saja. Jika benar hendak membuat kampus merdeka, Nadiem mesti mengembalikan esensi kata merdeka pada kebebasan akademis dan kontrol sosial. Beliau harus membiarkan kampus mengkritik kebijakan pemerintah dan menentang berbagai upaya mengkerdilkan mahasiswa. Tanpa itu, semua kampus hanya akan menjadi penyedia tenaga kerja bagi pabrik dan industri sebuah institusi yang dingin dan miskin gagasan. Lalu merdeka kampus dalam arti merdeka adalah kebebasan, independen, tanpa adanya interferensi dari pihak manapun. Interferensi untuk membayar UKT, tanpa potongan sedikit pun di masa kondisi pandemi saat ini. Sungguh sangat jauh dari kata merdeka kampus. Diibaratkan semakin mahal UKT maka semakin bagus fasilitas yang didapatkan. Sehingga pendidikan dianggap sebagai barang dagang, artinya semakin banyak uang yang dikeluarkan maka semakin bagus barang yang diterima. Yang menjadi pertanyaan adalah sejak kapan pendidikan menjadi sebuah pasar yang menawarkan kualitas, sehingga akhirnya pendidikan ini menjadi sebuah beban bagi masyarakat dan menjadi proses penyengsaraan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai macam beasiswa. Sayangnya, beasiswa juga terkadang tidak tepat sasaran. Masih terdapat mahasiswa yang padahal mampu dari segi ekonomi, tetapi mendapatkan beasiswa. Inilah diskusi Indonesia Banking School bersama Bapak Darmaning Tias, Sarjana Filsafat sekaligus pemerhati pendidikan. Halo Pak Darmaning Tias. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Bagaimana nih Pak kabarnya Pak sekarang?
Alhamdulillah sehat-sehat. Tuh kalian gimana? Sehat-sehat juga? Alhamdulillah sehat. Ini pesertanya siapa kok? Cuma segelintir mahasiswa ini. Iya Pak, emang kita emang lagi beranjak sih Pak, proses buat ada di notis sama kampus-kampus lain juga gitu. Karena kan kampus kita belum juga terlalu terkenal di kalangan mahasiswa lain lah Pak. Gitu. Kampusnya di mana sih? Kampusnya di Kemang Pak. Wah keren dong tempatnya. Oh mantep Pak. Kampusnya juga keren Pak. Nah, iya makanya gitu. Oke. Baik Pak, gini loh Pak. Melihat dari judul yang kami angkat nih Pak ya. Tanggapan Bapak sebagai pemerhati pendidikan di Indonesia tentang Merdeka Kampus nih Pak. Kan tadinya Nadiem bilang kampus merdeka. Nah, tapi kita ubah Merdeka Kampus. Gimana tanggapannya? Apa sih Merdeka Kampus dibandingkan dengan kampus merdeka yang dikatakan Pak Menteri Nadiem? Ya, saya kira kalian udah bagus tadi, pengantarnya udah bagus. Jadi sebetulnya selesai sebetulnya diskusi ini dengan pengantar kalian tadi karena kalian sudah menangkap substansi yang mau saya sampaikan gitu. Izinkan saya share screen ya. Baik Pak. Itu supaya kita bisa lebih jelas. Itu. Jadi saya mau mencoba menjelaskan apa yang ada di buku panduan mengenai Merdeka Kampus dulu. Jadi sebelum sampai pada kritik saya, lebih baik saya mencoba memberi ya semacam resume apa yang ada di buku saku atau buku panduan Kampus Merdeka. Bahwa ini yang saya jelaskan di awal-awal ini ya, kebijakannya ini ya, ini adalah yang saya kutip dari panduan resmi yang dibuat oleh kementerian. Dalam hal ini ditandatangani oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Bahwa Kampus Merdeka ini adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Gitu. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini menurut mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mendorong proses pembelajaran di PT yang semakin otonom dan fleksibel. Dan menciptakan belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, serta mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia pendidikan, dunia kerja. Nah, dari buku panduan itu kita melihat bahwa ada 4 kebijakan utama di dalam Kampus Merdeka ini. Yang pertama adalah kemudahan pembukaan prodi baru, gitu ya. Jadi menurut mereka diberi kemudahan, tapi nanti saya jelasin di belakangnya ada persyaratannya sehingga menurut saya juga tidak mudah. Yang kedua itu perubahan sistem akreditasi. Gitu. Ketiga itu kemudahan PT menjadi PTN ya, PTN menjadi PTNBH. Jadi PTNBH itu dulu itu namanya PT BHMN gitu. Sekarang itu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum gitu. Artinya perguruan tinggi negeri tetapi statusnya itu badan hukum sehingga memiliki fleksibilitas yang jauh lebih luas dibandingkan dengan PTN yang merupakan satuan kerja dari Kemdikbud gitu. Hak belajar 3 semester di luar prodi. Jadi mahasiswa itu katakanlah kalian yang mengambil prodi manajemen misalnya bisa belajar prodi lain itu selama 3 semester. Ada 8 kegiatan yang dirumuskan di sana yang di luar kampus, yaitu magang dan praktek industri, proyek di desa,
bisa pertukaran pelajar, bisa penelitian atau riset, wirausaha, study tour atau proyek independen, proyek kemanusiaan, dan juga bisa mengajar di sekolah. Itu bentuk-bentuknya. Nah, siapa yang memfasilitasi? Itu ya ada dosen, ada infrastruktur yang pendukungnya, dan tenaga kependidikan. Pengelola PT kalau di PTS itu pengelola PT itu namanya yayasan. Ya. Kalau PTN kan ya rektorat, di bawah langsung Kemdikbud, tetapi kalau perguruan tinggi swasta itu ada di yayasan. Lalu lembaga pemerintahan, LPPM, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat kalau sudah ada, dunia usaha dan dunia industri, serta mitra perguruan tinggi. Artinya ini perguruan tinggi lain yang dijadikan mitra. Gitu. Nah, apa keuntungan bagi mahasiswa? Sekali lagi ini saya hanya baru meringkas yang disampaikan di buku panduan ya. Itu memiliki kesempatan kuliah 1 semester atau 20 SKS di luar prodi yang diambilnya pada PT yang sama. Atau memiliki kesempatan maksimal 2 semester atau 40 SKS ikut kuliah di prodi yang sama tapi PT yang berbeda. Nah, jadi kalau kalian sekarang itu di STE Banking School misalnya, nanti bisa mengikuti kuliah di Perbanas misalnya, gitu. Itu contoh, gitu. Jadi ada memang membuka peluang bagi mahasiswa untuk belajar atau mengenali moda-moda pembelajaran di kampus lain. Gitu. Nah, poin kebijakan kampus Merdeka ini atau Merdeka Belajar sama ya. Itu sebetulnya otonomi perguruan tinggi itu kampus itu bisa membuka program studi baru dengan syarat akreditasi gitu. Baik PTN maupun PTS itu memiliki akreditasi A dan B gitu. Nah, otonomi ini dulu hanya dimiliki oleh perguruan tinggi dengan status PTBH gitu. Kalau sekarang baik PTN maupun PTS itu memiliki kebebasan yang sama untuk membuka dan menutup prodi gitu. Namun ini mulai kritik saya, namun kebijakan otonom kampus ini sebetulnya belum benar-benar otonom gitu, karena syarat lanjutannya untuk membuka program studi itu ternyata kampus telah menjalin kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas peringkat top 10 menurut QS, dan bukan di bidang kesehatan dan pendidikan. Jadi ibaratnya ekor kepalanya dilepas gitu ya, tapi buntutnya itu dipegangi. Jadi sebetulnya kebebasan itu tidak serta-merta kebebasan yang pure betul-betul bebas yang membuat PTS atau PTN itu betul-betul bisa buka tutup prodi sesuai dengan keinginan mereka, tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu. Terkait dengan perubahan akreditasi misalnya, perpanjangan akreditasi selama ini itu setiap PTS atau PTN itu melaksanakan akreditasi itu setiap 5 tahun sekali. Tetapi dengan adanya kebijakan ini, itu sebetulnya perpanjangan akreditasi itu bersifat otomatis, dan itu nanti yang mengusulkan justru perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi misalnya STE Banking School ini sekarang sudah diakreditasi. Kalau menurut
aturan yang ada selama ini baru 5 tahun lagi nanti diakreditasi. Tetapi kalau menurut teman-teman penyelenggara dalam hal yayasan sudah merasa perlu diakreditasi meskipun belum 5 tahun, dengan adanya kebijakan Merdeka Kampus ini sudah bisa melakukan akreditasi lagi sehingga bisa meningkatkan rankingnya gitu. Itu salah satu poin yang positif dari kebijakan Merdeka Kampus ini. Gitu. Nah, pemerintah dalam hal ini Kemdikbud itu mempermudah juga PTN-PTN yang saat ini berbentuk PTN murni. Jadi mungkin ini karena kalian background-nya PTS, mungkin saya jelaskan dulu yang PTN ya. PTN itu ada, sekarang ini ada 3 kategori. Ada yang PTN murni, yaitu perguruan tinggi negeri yang merupakan satuan kerja dari Kemdikbud. Yang PTN murni ini itu anggarannya itu sepenuhnya dikontrol oleh Kemdikbud, pemerintah gitu ya. Jadi semua uang yang masuk dari pembayaran SPP mahasiswa itu masuk ke kas negara. Lalu nanti kalau perguruan tinggi yang bersangkutan mau memerlukan itu mengajukan anggaran melalui rencana belanja anggaran universitas gitu, dan itu nanti akan disahkan pada akhir tahun dan baru berlaku untuk tahun depan. Itu yang PTN murni. Kalau yang badan PTN tapi pengelolaan keuangannya itu dalam bentuk badan layanan umum atau orang bilang BLU, itu agak lebih fleksibel. SPP dari mahasiswa itu masuk ke kas perguruan tinggi yang bersangkutan. Dan universitas yang bersangkutan itu bisa memanfaatkan dana yang masuk dari mahasiswa itu untuk menopang kegiatannya. Yang penting melaporkannya kepada pemerintah. Gitu. Nah, kalau yang badan hukum itu lebih fleksibel lagi. Pertama, seluruh pengelolaan keuangan itu ada di perguruan tinggi tersebut, gitu ya. Dan mereka memiliki kebebasan untuk menggali sumber pendanaan dari swasta atau dari pihak ketiga. Itu yang terjadi di perguruan tinggi negeri, dan pemerintah dengan kebijakan Merdeka Kampus ini itu akan mempermudah supaya PTN-PTN ini bisa mudah berubah menjadi perguruan tinggi badan hukum gitu ya. Memang ini konsekuensinya bagi yang concern di dalam pendidikan ini yang akan menjadi landasan untuk privatisasi dan liberalisasi pendidikan gitu ya. Dilihat dari jam belajar, perubahan di dalam kebijakan Merdeka Kampus ini itu terjadi perubahan definisi mengenai SKS. Kalau selama ini kita mengenal SKS itu dihitung berdasarkan jam belajar, maka dengan Merdeka Kampus itu jam kegiatan. Bedanya di mana? Kalau jam belajar itu mengasosiasikan kegiatan ada di dalam ruangan kelas gitu. Tapi kalau jam kegiatan itu tidak harus di dalam kelas. Di lapangan bisa masuk kategori kegiatan, di pabrik bisa, di desa bisa, itulah. Itu yang membedakannya. Jadi kalau dulu itu SKS itu dimaknai sebagai jam belajar, sekarang jam kegiatan. Lalu karena ada perubahan definisi SKS tersebut,
yang lebih luas, tak hanya berbentuk belajar di kelas, tapi juga magang, pertukaran pelajar, wirausaha, riset dan sebagainya itu termasuk dihitung dalam SKS. Kalau selama ini tidak, itu sebetulnya seperti kalau zaman kami dulu ya, kami dulu kan juga sebetulnya menjalani apa yang diamanatkan dalam kampus Merdeka ini. Hanya saja zaman kami dulu itu tidak dihitung sebagai SKS gitu. Sehingga kami lama kuliah karena kami lebih banyak di lapangan gitu. Nah, ini catatan kami dari kebijakan kampus Merdeka itu sebetulnya adalah konsep kampus Merdeka itu memang sepertinya menarik gitu, karena kata merdeka itu kan konotasi kita kan ada suatu kebebasan, ya, artinya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan bersikap dan sebagainya gitu. Tetapi menurut saya itu bukan di sana. Jadi yang saya tangkap dari panduan itu sebetulnya hanya pemberian fleksibilitas di dalam menempuh perkuliahan, gitu ya. Seperti yang saya katakan di awal, kalau selama ini kegiatan-kegiatan di luar kampus itu tidak dihitung sebagai SKS, nah dengan Merdeka kampus itu dihitung. Sebetulnya lebih ke situnya, bukan artian bebas dalam pengertian ideologi gitu. Katakanlah seperti Indonesia Merdeka itu artinya terbebas dari penjajahan, bukan itu yang dimaksud kalau kita tangkap yang dimaksud dari kebijakan Merdeka kampus. Sehingga saya melihat bahwa Merdeka kampus ini sebetulnya mempermudah kampus untuk menjadi PTNBH, nah itu sama saja dengan memperluas komersialisasi pendidikan, gitu ya. Padahal kita tahu bahwa proses-proses liberalisasi dan kapitalisasi itu, terutama yang terjadi pasca reformasi dengan dibentuknya PT BHMN, itu selalu menimbulkan resistensi di kalangan mahasiswa maupun masyarakat karena memang cenderung akan meliberalisasi sistem pendidikan yang ada di perguruan tinggi, gitu ya. Dan dalam prakteknya otonomi non akademik adalah bahasa lain agar kampus mencari uang sendiri untuk biaya operasionalnya. Ini implikasi dari kebijakan kampus Merdeka itu. Jadi implikasi di lapangan, kampus-kampus itu akan memiliki kebebasan untuk mencari sumber-sumber pendanaan dan cenderung akan mengembangkan kampus itu sebagai bidang usaha gitu dibandingkan sebagai arena untuk mencerdaskan anak bangsa, kira-kira gitu. Dan kalau kita baca buku panduan mengenai kampus Merdeka itu secara cermat, maka sebetulnya substansi yang disampaikan dari kampus Merdeka itu adalah mencerminkan bahwa kampus ini hanya menyiapkan calon-calon tenaga kerja saja yang mungkin nanti akan bekerja di perusahaan-perusahaan swasta atau juga didorong untuk menjadi entrepreneur gitu ya, gitu. Dan bukan untuk menyiapkan manusia yang memiliki sikap
Merdeka, gitu ya. Jadi kampus Merdeka itu tidak berbicara secara filosofis mengenai pentingnya kemerdekaan berpikir dan bersikap dari insan-insan kampus, gitu. Jadi di dalam implementasi kampus Merdeka itu Anda jangan berharap bahwa Anda akan menemukan kemerdekaan seperti yang kita bayangkan ketika Indonesia merayakan kemerdekaan dari penjajahan bangsa Belanda, gitu. Kiblat dari kampus Merdeka adalah menyiapkan calon-calon pekerja di sektor industri, sehingga keberhasilan lulusannya itu diukur sejauh mana lulusan bekerja dan sudah mendapat gaji menurut standar UMR atau UMP. Kira-kira itu yang saya lihat dari kebijakan kampus Merdeka, gitu ya. Sehingga saya melihat bahwa kampus Merdeka, konsep kampus Merdeka itu tidak akan menyelesaikan masalah kesenjangan mutu di pendidikan kita, terutama antara Jawa dan luar Jawa, tetapi justru akan semakin memperlebar kesenjangan. Logiknya bagaimana? Logiknya karena kampus-kampus di luar Jawa itu sulit sekali akan melaksanakan program kampus Merdeka ini, terutama ketika mereka harus menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas yang memiliki top ranking 100 menurut standar QS, gitu ya. Dengan begitu, kebijakan kampus Merdeka sebetulnya hanya akan menjadikan kampus yang bagus di Jawa itu semakin bagus, dan kampus di luar Jawa yang mutunya masih di bawah itu semakin tertinggal, gitu. Kenapa? Karena yang di Jawa dengan adanya kebebasan itu mereka akan bisa mengembangkan kampusnya secara lebih leluasa. Sebaliknya di luar Jawa dengan keterbatasan-keterbatasan tadi mereka akan semakin tertinggal. Kira-kira gitu. Nah, apa yang muncul dari kebijakan kampus Merdeka ini? Yang saya lihat adalah istilah ini memang keren, gitu ya. Pasti Anda juga bayangkan kampus Merdeka kampus, gitu ya. Kampusnya betul-betul menjadi kampus yang independen, yang memupuk daya kritis. Mic-nya Pak kayaknya kemut Pak. Mohon maaf Pak, mic-nya kemute. Udah ya? Sudah Jadi, Pak. Kampus Merdeka itu sama sekali, Merdeka Kampus itu sama sekali bukan merupakan implementasi dari pendidikan kritis, melainkan implementasi dari pendidikan liberal, gitu. Tujuannya bukan untuk membangun kesadaran kritis pada mahasiswa dan kaum akademisi, melainkan untuk memberikan bekal keterampilan semata kepada mahasiswa agar siap memasuki dunia kerja, gitu. Dan hasilnya itu yang diharapkan bukan sarjana-sarjana yang memiliki sikap kritis, peka terhadap ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan, tetapi sarjana-sarjana yang cakap bekerja di sektor-sektor yang digerakkan oleh kapital, gitu. Sehingga ya hanya menyiapkan buruh-buruh saja. Sebetulnya ini mengulang
model pendidikan zaman Belanda yang hanya menyiapkan pekerja-pekerja, calon pekerja di perusahaan atau di perdagangan VOC atau abtenar yang akan bekerja di kantor pemerintahan gitu. Dan ini akan menciptakan birokratisasi baru dalam proses memfasilitasi pergerakan mahasiswa antar prodi maupun antar PT tadi. Jadi ini yang justru menurut saya agak kontradiktif. Di awal tadi latar belakang pelaksanaan kampus Merdeka itu kan untuk melepaskan ketergantungan dari birokrasi. Tetapi sebetulnya dengan kebijakan kampus Merdeka ini itu justru birokrasi di kampus itu akan semakin terserap untuk mengurus mahasiswa yang akan melakukan kegiatan itu, baik perpindahan prodi di satu universitas atau perguruan tinggi maupun antar perguruan tinggi. Kan nggak gampang kalau mengurus, ya kalau mahasiswanya cuma ratusan sih nggak masalah. Tapi seperti misalnya di UGM yang mahasiswanya sampai 50.000, lalu semua mengikuti program ini, pasti birokrasi di semua fakultas itu akan sangat sibuk aja mengenai program kampus Merdeka ini, gitu. Sehingga target dari melepaskan dari birokratisasi itu justru tidak ada atau justru terlepas. Gitu. Nah, saya mencoba berpikir, saya mencoba mengajak teman-teman untuk memahami makna merdeka dari yang sudah dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan pendiri perguruan taman siswa. Menurut Ki Hajar, istilah merdeka itu tidak tergantung pada orang lain gitu. Jadi istilah merdeka dalam kampus Merdeka itu bertolak belakang dengan makna merdeka yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu melahirkan manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka itu adalah manusia yang otonom, yang tidak tergantung pada pihak lain. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Sementara seluruh konsep Merdeka Kampus itu tinggi. Nah, sebetulnya perankingan perguruan tinggi itu bukan dibuat oleh suatu universitas besar yang bonafit, katakanlah seperti Harvard atau seperti Berkeley atau seperti, bukan. Tapi ini sebetulnya oleh suatu komunitas gitu. Salah satunya itu adalah Walkerly-Simon, yaitu adalah salah satu rezim perankingan universitas di dunia yang dulu tahun 2004 sampai 2009 itu dikenal dengan di QS gitu ya. Nah, tapi pada tahun 2010 mereka memisahkan diri dari QS dan kemudian mereka itu membentuk grup sendiri. Jadi lahirlah dua kelompok lembaga rankingan itu, dan salah satu rankingan yang QS itu digunakan sebagai standar di dalam
penyusunan program Merdeka Belajar ini. Gitu. Padahal informasi yang digunakan oleh QS untuk membuat perankingan itu berdasarkan data survei online saja yang dilakukan oleh Scopus dan sebagian dari informasi tahunan yang diperoleh oleh QS sendiri gitu. Nah, jadi agak ironis menurut saya kalau lembaga perankingan seperti QS itu justru menjadi salah satu acuan untuk melakukan program Merdeka Kampus, gitu ya. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, konsep hidup merdeka itu adalah pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Itu menurut Ki Hajar. Dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan itu bersifat 3 macam. Berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur diri sendiri. Itu namanya merdeka menurut Ki Hajar. Sementara kalau merdeka di dalam konsep Merdeka Kampus, tadi itu sangat tergantung pada perusahaan, pada industri, pada perusahaan-perusahaan multinasional, pada lembaga perankingan dan sebagainya. Nah, karena itu menurut saya ya itu bukan merdeka gitu ya. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, perspektif merdeka belajar itu memiliki 3 perspektif. Historis, kontekstual, dan berpandangan masa depan gitu ya. Nah, jadi apa yang diterapkan itu, kebijakan yang diterapkan itu mestinya berakar pada sejarah dan berpijak pada realitas yang dihadapi guna menyiapkan masa depan. Kira-kira begitu. Ki Hajar sendiri memberikan pengertian pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dari sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanyalah salah satu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Ini berarti bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik gitu. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Tidak melulu untuk disiapkan menjadi tenaga kerja di sektor-sektor industri gitu. Jadi kalau kodratnya menjadi seorang seniman, biarkan dia tumbuh menjadi seniman gitu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Di antara ketiga aspek itu tak boleh terpisah agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Gitu. Manusia merdeka bagi Ki Hajar Dewantara melalui proses pendidikan secara utuh, yaitu melibatkan olah hati, olah rasa,
olah pikir dan olahraga. Sedangkan yang ada di kebijakan Kampus Merdeka sebetulnya hanya olah keterampilan saja gitu. Nah, kalau kita bicara secara filosofis, dasar-dasar Merdeka Belajar ala Ki Hajar Dewantara adalah berilah kemerdekaan dan kebebasan kepada anak-anak kita. Bukan kemerdekaan yang leluasa, namun yang terbatas oleh tuntunan-tuntunan kodrat alam yang nyata dan menuju ke arah kebudayaan, yakni keluhuran dan kehalusan hidup manusia, agar kebudayaan tadi dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri masyarakat. Maka perlulah dipakai dasar kebangsaan. Akan tetapi jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu kemanusiaan. Ya. Nah, saya langsung aja kesimpulan, gitu ya. Makna kata merdeka dalam program belajar maupun dalam program Merdeka Belajar maupun Merdeka Kampus bukanlah merujuk pada suatu pandangan ideologis yang dalam perspektif Ki Hajar Dewantara berarti diri sendiri, tidak tergantung pada kekuatan lain dan dapat mengatur diri sendiri, melainkan lebih mengacu pada teknis manajerial, tata kelola semata di dalam perkuliahan, gitu ya. Ideologi yang dianut dalam Merdeka Belajar maupun Merdeka Kampus tetap menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk menyiapkan murid atau mahasiswa siap bekerja di sektor industri. Padahal yang diperlukan adalah pendidikan yang betul-betul memerdekakan warga agar mereka tidak menjadi robot-robot dari proses industrialisasi. Itu aja catatan saya, baik resum dari buku panduan maupun komentar saya pribadi terhadap buku panduan itu mengenai apa itu kampus merdeka. Merdeka kampus, bukan kampus merdeka. Dua hal yang berbeda. Kalau merdeka kampus itu terkait dengan satu sistem, kalau kampus merdeka terkait dengan politik. Gitu. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Oke. Berarti ya Pak ya, dengan adanya Merdeka Kampus ini, pemerintah nggak mendorong mahasiswa untuk tidak lebih kritis gitu, melainkan hanya akan menjadikan mahasiswa sebagai pekerja yang akan bekerja di perusahaan ya Pak ya. Nah, kita melihat setelah mahasiswa tidur panjang dan mati suri, ketika mahasiswa kembali muncul ke permukaan, membuktikan kekuatannya pada Oktober lalu, banyak pembungkaman bahkan penjara bagi mahasiswa karena mengkritik kebijakan pemerintah. Apakah Merdeka Kampus sudah hilang setelah reformasi gitu? Jadi saya kira kakak-kakak kita terdahulu itu memperjuangkan kemerdekaan mahasiswa untuk bersuara itu sampai sekarang terrealisasi. Nyatanya dengan adanya bukti pada tahun 2020 di bulan Oktober banyak mahasiswa yang dipenjara, dan pada tahun 2019 lalu juga 5 mahasiswa kita ditembak mati oleh negara gitu. Apakah emang sudah hilang kata merdeka bagi mahasiswa dan Merdeka Kampus setelah reformasi itu sendiri Pak? Gimana Pak? Ya seperti saya katakan tadi, bungkus merdeka di dalam konsep Merdeka Kampus itu tidak ada kaitan dengan sikap merdeka gitu ya. Tapi itu lebih, kalau saya memahami itu sebetulnya
fleksibilitas di dalam penyelenggaraan perkuliahan. Itu, jadi bukan mempunyai makna bahwa kampus memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada para mahasiswa dan aktivitas akademiknya untuk berekspresi, mengembangkan gagasannya, atau juga menyampaikan aspirasinya. Enggak, sama sekali enggak. Bahkan kemarin di Lampung ya baru terjadi minggu-minggu inilah, mahasiswa di UBL itu yang melakukan demo menuntut penurunan SPP itu malah dilaporkan ke polisi gitu ya, dan mereka sebelum dilaporkan mereka kan dipanggil di kampus, kamu demo atas nama siapa? Kalau mahasiswa itu kan ya atas nama dirinya sendiri juga bisa demo gitu loh. Jadi tidak harus atas nama senat, nggak harus gitu. Jadi misalnya teman-teman STE ada yang menyuarakan, ya nggak usah harus ada payung hukum. Payung hukumnya ya sebagai mahasiswa gitu. Selama Anda menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi, Anda membayar kewajiban Anda punya kartu mahasiswa, secara pribadi Anda berhak menyuarakan aspirasi untuk perbaikan kampus itu, meskipun tidak harus berlindung di bawah BEM atau Senat Mahasiswa atau gitu, enggak gitulah. Itu yang dipersoalkan di Lampung. Anda demo atas nama siapa gitu loh. Payung hukumnya mana? Ini payung hukumnya ya mahasiswa itu gitu loh. Artinya apa? Yang terjadi itu baik di PTN, PTS, sungguh-sungguh tidak ada kemerdekaan gitu loh. Tidak ada kemerdekaan. Gitu. Kemerdekaan yang sejati ya. Gitu. Kira-kira gitu. Silakan. Baik Pak. Berarti dengan adanya itu dengan adanya kampus Merdeka dengan adanya kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Menteri Pak Nadiem. Merdeka Kampus. Kampus. Merdeka Kampus yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan berarti kita bebas untuk melakukan berekspresi, bersuara di hadapan pemerintah, bukan berarti seperti itu, Pak. Sama sekali nggak ada cerminan ke sana gitu. Konsep Merdeka Kampus itu sama sekali tidak mengarahkan Anda itu merdeka secara politik gitu. Tapi itu hanya mengatur soal fleksibilitas Anda di dalam menyelesaikan perkuliahan. Itu aja. Kalau semula misalnya Anda itu punya concern, misalnya melakukan pendampingan terhadap kaum miskin di perkotaan, misalnya ya, selama itu hanya bagian dari komitmen pribadi Anda, tetapi dengan konsep Merdeka Kampus ini, kegiatan-kegiatan Anda itu bisa dihitung ke dalam SKS, gitu loh. Itu, tapi bukan berarti bahwa Anda akan bisa melakukan kritik-kritik terhadap kebijakan, terhadap itu. Setelah Anda tahu kan, Anda melakukan pendampingan terhadap kaum miskin di perkotaan misalnya, lalu Anda melakukan kajiannya, Anda bikin tulisan, Anda publikasikan, bisa-bisa Anda dituduh mencemarkan nama baik kampus gitu loh. Padahal sebetulnya yang kemerdekaan yang kita maksudkan adalah seperti itu. Kemerdekaan itu ketika kita memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi sesuai dengan hati nurani. Itu menurut pemahaman saya terhadap makna kemerdekaan sebagaimana yang diatur oleh
sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, dan kita itu juga tidak tergantung pada pihak lain, kira-kira itu. Tapi kalau seluruh konsep Merdeka Kampus itu justru hanya mungkin terlaksana kalau ada intervensi pihak lain, gitu. Nah, itu menurut saya bukan merdeka. Oke. Oke, baik, jelas Pak. Mungkin kita udah panjang lebar ya Pak ya, kita berdua berbicara. Mungkin ada yang lain ingin bertanya, kita kasih slot untuk 3 kali pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan di raise hand, nyalain mic-nya, dan on cam. Apakah Mas Tur ingin bertanya? Ini ada informasi katanya Mas Tur ingin bertanya nih. Oke, terima kasih Mas Yoga ya. Ya, oke, cukup menarik ya diskusinya. Selamat sore Pak Darmanintias ya. Ya, selamat sore. Oke, kalau di Banjarmasin ini sudah jam 6 Pak. Oh iya, Di Jakarta jam 7 ya. Nah, tadi benar memang yang disampaikan oleh Pak Darmanintias bahwa arah kemerdekaan yang sebenarnya itu adalah arah kemerdekaan industrial ya. Karena beberapa kebijakan sebenarnya meskipun itu dibungkus dengan kemerdekaan dalam hal mengikuti kegiatan perkuliahan di luar prodi dengan 8 program yang ditawarkan oleh Kemdikbud itu, tapi kemudian arahnya adalah ya ujung-ujungnya adalah sejauh mana kemudian kegiatan perkuliahan itu bisa kegiatan kampus itu outputnya bisa terserap dalam dunia industri atau bisa masuk kerja. Maka kemudian setelah Merdeka Belajar, nah makanya kemudian setelah program Merdeka Belajar itu diterapkan, kemudian Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan IKU kan, Indeks Kinerja Utama, yang kemudian mewajibkan kepada seluruh perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri itu, ketika dia lulusannya itu harus berapa persen dia terserap di dalam dunia kerja, kemudian juga berwirausaha dan segala macamnya. Nah, mungkin Pak Darmanintias, salah satu dari kegagalan pemerintah dalam berpikir kemerdekaan itu adalah salah satu penyumbang utamanya mungkin karena lembaga survei yaitu yang menyatakan bahwa angka pengangguran itu lebih banyak pada orang-orang terdidik gitu kan, bukan orang-orang yang malas berpikir, orang yang tidak kritis. Sehingga kemudian pemerintah itu mengatakan bahwa dunia pendidikan gagal atau sistem pendidikan kita gagal karena tidak bisa memenuhi ya dunia industri itu. Seandainya kemudian lembaga survei terbalik mengatakan bahwasanya orang yang tidak pengangguran itu adalah karena ketidakmampuan berpikir secara kritis, mungkin nanti arah pendidikan kita lebih dicondong ke sana. Itu mungkin yang pertama yang mungkin perlu diskusikan. Kemudian yang kedua, kegagalan kampus kita, terutama kampus-kampus pendidikan, Pak Darmanintias, kebetulan saya sekarang di Banjarmasin. Diskursus terkait dengan ilmu pedagogi itu jarang didiskusikan, bahkan itu di dalam Fakultas Ilmu Pendidikan pun juga jarang didiskusikan, sehingga kemudian banyak ketika program ini dikeluarkan, termasuk kemudian program kayak kemarin ketika masa pandemi kuliah secara daring itu di program dikeluarkan, semuanya tidak ada kata kemudian tidak ada sikap secara kritis dan segala macamnya, karena di situ kan tidak ada kajian-kajian dari segi pedagogiknya. Nah, itu mungkin Pak Darmanintias dua itu dari saya. Terima kasih. Saya sangat senang sekali setiap diskusi dengan Pak Darmanintias. Terima kasih Mas Yoga juga. Sama juga Pak Mas Kur.
Silakan Pak ditanggapi atau. Ya, saya sepakat. Jadi memang kita ini selalu menjadikan pekerjaan itu sebagai bekerja di sektor formal itu sebagai indikator untuk melihat keberhasilan pendidikan. Itu saya kira kegagalan kita. Sementara kalau menurut saya pendidikan itu sebetulnya yang lebih penting adalah menanamkan kesadaran kritis kepada warga. Bahwa nanti setelah berpendidikan mereka akan melakukan apa itu menurut saya bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana setiap warga itu memiliki kesadaran kritis terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Sehingga kalau misalnya setelah memahami itu lalu mereka memilih jadi petani, memilih jadi peternak, memilih jadi pelaut, memilih jadi nelayan, itu saya kira bukan berarti kegagalan pendidikan gitu loh. Nah, kesalahan pemerintah sejak dulu itu adalah melihat bahwa keberhasilan pendidikan itu adalah seberapa terserap di sektor-sektor formal. Itu yang kemudian mengakibatkan kita ini negara agraris tapi akhirnya juga mengimpor bahan-bahan makan. Negara maritim tapi juga mengimpor produk-produk ikan. Nah, itu karena apa ya? Karena kita nggak pernah diajarkan untuk bersikap kritis gitu. Nah, dan betul Pak Mas Gur, kebetulan kita ya minimal kami lah itu punya kelompok diskusi yang setiap minggu itu berdiskusi dengan teman-teman guru, teman-teman dosen di LPTK. Mereka memang ilmu pedagogik ini sudah mati gitu. Prof. Tilaar yang sudah lama mengkritik tentang matinya diskursus atau ilmu pedagogik ya gitu. Sehingga anak-anak kita terutama calon-calon guru sekarang memang tidak lagi kenal dengan teori pedagogik. Itu saya kira problem yang dihadapi oleh LPTK sekarang, dan LPTK sekarang betul-betul hanya menyiapkan secara teknis calon mahasiswa itu untuk mengajar, gitu. Tidak untuk mengerti tentang ilmu pendidikan. Itu Pak Mas Gormian, saya sepakat. Dan itu menjadi keprihatinan teman-teman yang kebetulan saat kuliah dulu masih menjumpai materi tentang pedagogi. Gitu. Dan saya kira di kampus-kampus negeri pun sekarang ini mengalami krisis pakar-pakar di bidang pedagogi. Banyak profesor doktor bidang pendidikan, tapi sedikit profesor doktor yang memahami tentang pedagogi. Itu Pak. Silakan. Juga. Bagaimana Bang Master? Oke, terima kasih. Ya. Cukup ya. Oke. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang bertanya lagi? Yok, mungkin boleh izin bertanya sedikit kali ya? Boleh, silakan Bang. Banyak juga boleh. Ya, Banyak Pak. juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Darman, Tias. Terima kasih dan pemaparan materi yang sangat rinci ya Pak. Gitu. Mungkin pertanyaan saya simpel sih Pak. Di masa-masa pandemi COVID ini Pak, banyak juga mahasiswa yang kesulitan nih Pak dalam membayar atau memenuhi kewajibannya lah di dalam kampus untuk membayar uang semester atau SPP ataupun maupun UKT gitu Pak di perguruan tinggi negeri maupun swasta gitu. Nah, banyak juga diantaranya kampus-kampus swasta misalnya maupun juga negeri yang ternyata tidak menyanggupi gitu Pak, menyanggupi permintaan mahasiswa, aspirasi mahasiswa dalam pengurangan UKT misalnya atau pemotongan SPP gitu Pak. Nah, banyak juga yang beranggapan mahasiswa-mahasiswa bahwa semestinya
harus ada transparansi keuangan gitu Pak, laporan keuangan gitu untuk memastikan gitu apakah benar-benar kampus itu dalam keadaan yang tidak bisa memberikan bantuan dana pendidikan misalnya atau potongan gitu. Apakah pertanyaannya Pak, apakah hak mahasiswa untuk mendapatkan informasi atau transparansi keuangan kampus itu menjadi bentuk bahwa mahasiswa itu merdeka di dalam kampus gitu Pak. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu sih Pak. Atau apakah sebenarnya ada pengecualian-pengecualian gitu Pak yang membuat sebenarnya kampus emang secara dasar hukum ataupun apa tidak bisa memberikan transparansi keuangannya gitu Pak misalnya Pak. Terima kasih Pak Darman Intias. Oke, langsung atau gimana? Boleh langsung Pak. Ya, saya tidak tahu ya kawan-kawan itu pernah baca enggak ya, namanya Undang-Undang Terbukaan Undang-Undang Informasi Publik ya kalau nggak salah. Itu. Nah, itu mengatur mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh warga untuk mendapatkan informasi. Artinya hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik itu informasinya harus dibuka kepada publik. Gitu. Termasuk juga informasi mengenai transparansi keuangan di kampus. Yang tidak boleh di publik itu kan soal gaji. Itu memang saya sepakat. Itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya dalam laporan keuangan kampus barangkali mungkin gaji sekian untuk ya, tetapi yang lain-lain itu mestinya harus bisa diakses. Dan sekarang ini kan kecenderungannya untuk melaksanakan GCG Good Corporate Governance, baik di swasta maupun di negeri. Artinya apa? Semua lembaga-lembaga publik itu yang bagus itu pasti dilakukan audit oleh akuntan publik. Nah, hasil akuntan publik itu bisa diakses terlebih oleh mahasiswanya. Gitu. Jadi mahasiswa itu berhak untuk mengetahui kemana sih transparansi penggunaan anggarannya. Sekali lagi yang tidak boleh dituntut adalah misalnya berapa gaji per orang gitu ya, itu nggak boleh lah karena itu kan menyangkut soal kerahasiaan ya gitu. Tapi kalau uang SPP mahasiswa ini dikemanain gitu, itu boleh, itu bagian dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu gitu. Dan di setiap daerah itu ada namanya Komisi Informasi Publik. Gitu, Komisi Informasi Publik. Jadi kalau mahasiswa kesulitan memperoleh informasi dari pihak kampus itu bisa melalui jembatan Komisi Informasi Publik yang ada di setiap daerah. Minimal di setiap provinsi itu ada, minimal. Kalau kabupaten kota saya tidak tahu, tapi kalau tingkat provinsi saya tahu. Nasionalnya juga ada. Itulah yang melayani kalau Anda mau menuntut. Dan saya kira memang penting kampus itu menjelaskan atau belajar transparan. Tetapi itulah penyakit di Indonesia. Jadi ironinya kalau Anda perhatikan, pendidikan itu kan mengajarkan kejujuran, keterbukaan, disiplin, tanggung jawab. Tapi apa yang diajarkan itu tidak terjadi di sekolah maupun di kampus. Gitu. Jadi hampir semua kebijakan sekolah dan semua kebijakan kampus itu justru tertutup. Gitu. Tidak terbuka, tidak transparan. Gitu. Jadi itu ironi kita. Kampus itu mengajarkan yang baik-baik ini, tetapi dia sendiri tidak memberikan contoh apa yang diajarkan. Gitu. Makanya saya itu paling tidak tertarik untuk berbicara tentang pendidikan anti korupsi. Gitu.
Kenapa? Siapa yang mau jalanin? Wong pihak sekolah sama kampusnya itu sendiri nggak transparan, gitu loh. Jadi kalau misalkan lembaga pendidikan formal itu mengajarkan pendidikan anti korupsi, ya pasti hanya teoretik saja, gitu loh. Saya lebih percaya kalau korupsi itu lebih terkait dengan pola gaya hidup, gitu ya. Kalau kita punya gaya hidup yang sederhana, mestinya nggak akan korup, gitu ya. Dan kita selalu ingat bahwa orang yang makan uang korupsi itu akhirnya entah anak cucunya, entah apa, itu yang menuai benihnya, gitu ya. Nah, itu kita nggak akan korup. Tanpa harus melalui pendidikan anti korupsi. Kira-kira begitu penjelasannya. Tapi memang keluhan mahasiswa yang merasa susah mendapatkan pemotongan uang kuliah selama COVID, ini saya terima banyak, baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan kalau untuk negeri, biasanya karena saya punya koneksi dengan teman-teman di Dikti, jadi ya saya ajukan ke mereka. Tetapi kalau untuk swasta, ini kan domainnya ada di yayasan. Jadi sebetulnya tingkat advokasinya itu ada di yayasan. Gitu. Nah, tapi sekali lagi, hak mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang transparan dari penggunaan SPP yang dibayarkan oleh mahasiswa. Kira-kira gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Darmantias atas penjelasannya. Ya. Terima kasih banyak Pak atas jawaban kepada Presma kita nih. Terakhir. Dari Desi ya, Desi Trifitriani. Pengen bertanya juga Pak. Baik. Yuk, boleh. Ya, terima kasih sebelumnya Kak Yoga. Pak Darmaningtyas, saya izin bertanya Pak. Ya. Iya. Jika dilihat dari konteks merdeka, memang benar konotasinya adalah hal yang menarik ya Pak ya. Padahal kebijakan ini ternyata tidak sesuai dengan namanya. Hanya saja dikemas dengan kata merdeka, yang seolah-olah terlihat sangat berekspektasi, apalagi ditunjukkan untuk mahasiswa. Sebenarnya kata merdeka pada dasarnya patut untuk dipertanyakan Pak. Setelah mendengar penjelasan Bapak tadi, kami sebagai mahasiswa, khususnya saya, jadi mengetahui apa makna merdeka yang dimaksud. Jika kebijakan ini terlalu memberikan value yang tidak terlalu banyak untuk mahasiswa secara rata di seluruh Indonesia, maka menurut pandangan Bapak, kebijakan seperti apa Pak yang perlu diperbaiki dari kebijakan Merdeka Kampus ini? Kurang lebih seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, yang perlu diperbaiki kebijakannya itu, dibatalin hanya kebijakan Merdeka Kampus itu karena tidak menjawab persoalan itu. Jadi kenapa muncul kebijakan itu? Karena sebetulnya sejak tahun 2012 ya, mudah-mudahan saya nggak salah, itu kan memang terjadi kebijakan pembatasan masa kuliah di kampus-kampus, baik negeri maupun swasta. Akibat itu salah satunya adalah mahasiswa itu cenderung hanya kuliah doang, gitu. Sementara sebetulnya ketika kuliah itu, kalau saya dulu itu kuliah itu sambilan. Pokoknya di mana? Di kegiatan, gitu. Makanya kuliah saya lama, tapi pengalaman saya itu selama dengan masa kuliah saya, gitu. Nah, tapi dengan adanya pembatasan masa kuliah, itu kan konsekuensinya itu mahasiswa hanya kuliah doang.
akibatnya lulus tapi dia tidak memiliki pengalaman di organisasi, pengalaman di lapangan, gitu loh. Sehingga tergagap-gagap ketika masuk ke sektor kerja. Nah itu jadi sebetulnya ya menurut saya yang dibenahi ya kebijakan yang membatasi masa kuliah hanya 5 tahun itu gitu. Coba nggak tahu mungkin nanti Anda boleh googling Prof. Emil Salim. Prof. Emil Salim itu dulu jadi menteri jadi menteri masa Orde Baru berkali-kali. Saya lihat kuliahnya itu lama sampai 8 tahun. Bukan karena bodoh, tapi Prof. Emil Salim ini zaman mahasiswa itu mempelopori gerakan pengabdian mahasiswa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penggerak tenaga mahasiswa gitu. Tapi zaman itu ya boleh katakan merdeka betul. Jadi mahasiswa itu bisa melakukan kegiatan di luar kampus secara bebas gitu. Dan kampus menolerir gitu sehingga masih diberi kebebasan untuk menyelesaikan studinya gitu loh. Tapi ketika kuliah itu dibatasi 5 tahun, ya mau tidak mau kalau saya punya anak pun juga akan saya dorong untuk cepat-cepat menyelesaikan kuliah daripada di DO gitu loh. Sehingga pengalamannya itu nggak ada. Makanya ya, itu yang harus dibenahi bagaimana supaya kampus itu tidak hanya mengatur pembatasan masa kuliah yang 5 tahun saja, tetapi yang paling penting adalah apa yang diperoleh mahasiswa selama di kampus. Kira-kira gitu. Jadi ada kebijakan sebelumnya yang memang harus dibenahi. Kalau kebijakan Merdeka Kampus sih menurut saya itu kalau bagi saya ya yang mengalami kuliah di tahun 80-an dengan sistem yang lebih terbuka gitu ya. Sebetulnya ya hanya memperkokoh yang kami lakukan saat itu gitu loh. Saya dulu kan begitu masuk kuliah itu kan saya sudah mulai mengajar gitu. Jadi pengalaman saya itu ya selama masa kuliah. Cuma zaman dulu kan tidak dihitung di SKS. Bedanya gitu. Kalau sekarang tugas kegiatan saya mengajar itu masuk ke dalam SKS. Jadi saya diuntungkan. Gitu kalau seandainya saya kuliah saat ini. Kira-kira gitu. Silakan Yoga. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Iya. Oke. Baik Pak, ya terima kasih juga atas penjelasan dari Bapak dan selesai pertanyaan dari Fitria ya. Terakhir nih Pak di kolom komentar. Itu Satria mau tanya itu. Mana itu? Oh Bapak, selamat. Ya. Oke, silakan. Sore, Bapak. Satrio Sabto. Iya Pak. Selamat sore. Mohon izin apakah suara saya terdengar? Jelas. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Satria, mahasiswa manajemen 2018. Pak, di sini saya ingin mungkin sedikit menanggapi ya Pak. Jadi setelah penjelasan yang mungkin saya ada sedikit berbeda pandangan gitu Pak. Berbeda pandangannya kalau iya Pak. Siap. Tapi kalau menurut saya itu adanya program ini itu bertujuan untuk memang sih Pak. Kalau kita lihat kan kayak dijelaskan sama Pak Mastur tadi. Tolong koreksi Pak kalau saya salah Pak. Jadi memang ada penyerapan lapangan kerja yang terbatas. Terus juga waktu mahasiswa itu udah lulus dari kampus mereka masuk ke tempat kerja itu memang mungkin
banyak yang menganggur karena kurang keahlian, kurang keterampilan, kurang mungkin pengalaman, sangat minim pengalaman. Nah, yang saya tangkap dari program Merdeka Kampus ini adalah bahwa memang mungkin selama ini pemerintah sudah melihat bagaimana kondisi negara kita yang seperti itu, Pak. Seperti yang tadi penyerapan lapangan kerja. Sehingga yang timbul di pikiran saya itu begini, Pak. Adanya Merdeka Kampus itu membuat mahasiswa itu jadi punya pola pikir yang berbeda gitu, dinamis. Karena misalnya saya mahasiswa manajemen gitu. Kemudian kan ada yang 3 semester dia harus mungkin di perguruan tinggi lain. Gitu. Kalau misalnya dibolehkan saya untuk belajar pertanian misalnya. Nah, tujuan saya belajar pertanian supaya ternyata saya suka berpertanian gitu, Pak. Nah, waktu saya udah dapat ilmunya, nah ternyata saya bisa combine itu, ilmu antara ilmu manajemen dan ilmu pertanian. Nah, ketika kan saya udah dapat ilmu itu, saya bisa implementasi ilmu itu, pertanian Indonesia maju gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi dalam hal ini Pak, mungkin tujuan dari Merdeka Kampus ini tuh juga untuk membangun ketahanan nasional, Pak. Karena kalau kita semuanya bebas tanpa ada tujuan ya, Pak. Tanpa ada tujuan, tanpa ada pandangan yang lain. Mungkin lebih kata ekonominya gitu. Jadi kesimpulan yang kalau dari saya bilang adalah memang Merdeka Kampus ini tujuannya untuk membangun ketahanan nasional ya. Dari itu Pak, mahasiswa diberi kebebasan untuk pilih, mereka mau belajar apa. Karena Indonesia ini butuh tenaga kerja yang seperti ini, butuh yang seperti ini, sehingga ketika mereka udah tahu itu, mereka kan memfokuskan diri mereka sesuai dengan keahlian mereka, membangun kompetensi diri mereka, berkontribusi kepada negara, dan insya Allah mungkin nanti hasilnya ekonomi bisa maju, ketahanan bisa kuat gitu. Mungkin kalau dari saya nangkapnya seperti itu dari program Merdeka Kampus. Mohon izin tanggapan Bapaknya, Pak. Ya. Bisa saja perspektif Anda juga nggak salah gitu loh. Artinya satu kebijakan itu kan bisa dilihat dari perspektif macam-macam. Jadi kalau dari perspektif developmentalis, apa yang Anda sampaikan saya kira benar juga gitu. Kalau saya kan melihatnya dari pendidikan kritis. Kalau dari pendidikan kritis itu mempertanyakan apa yang ada di balik dari kebijakan itu. Jadi analisis Anda nggak salah gitu loh. Jadi bisa kita dari perspektif lain itu juga melihat ini loh masalahnya gitu loh. Cuma ya seperti yang saya katakan, sebetulnya itu kan tidak perlu ada kebijakan Merdeka Kampus kalau misalnya sistem perkuliahan kita itu sama paling tidak ya seperti tahun 90-an lah, di mana mahasiswa itu punya kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya di luar perkuliahan gitu. Anda cek aja tokoh-tokoh yang muncul saat ini, termasuk zaman Orde Baru, zaman gitu, mereka itu adalah orang yang dibesarkan tidak di bangku kuliah semata, gitu. Tapi umumnya mereka dibesarkan di luar bangku kuliah. Jadi mereka kuliah, tapi mereka beraktivitas tidak hanya di bangku kuliahnya. Mereka ada yang di organisasi,
ada yang magang-magang, ya enggak, yang gampang kita contoh Khairul Tanjung lah, gitu ya. Pak Khairul Tanjung itu jadi pengusaha, itu kan karena pada saat kuliah di kedokteran gigi UI, itu sudah sambil bisnis. Bisnis apa? Fotokopi, bisnis alat kesehatan, gitu tuh loh. Nah, kenapa bisa begitu? Sistem saat itu memungkinkan. Gitu. Tapi sekarang dengan dibatasi hanya 5 tahun, mau tidak mau orang itu akan mengejar selesai 5 tahun itu. Gitu. Sehingga nggak lagi punya kesempatan untuk belajar di luar kampusnya. Gitu. Nah, menurut saya pembenahan sistem semacam itu jauh lebih mendasar daripada misalnya menjalankan program Merdeka Kampus ini. Kenapa? Kalau Merdeka Kampus ini punya implikasi birokrasi administrasi kampus makin sibuk. Coba Pak Mas tanya Pak Mastur itu. Kalau misalnya kampusnya nanti harus melakukan memfasilitasi mahasiswanya magang ke sana kemari. Administrasi kampus akan sibuk karena bayangkan setiap semester atau 3 semester dia harus melakukan update terhadap data mahasiswa. Ini sudah selesai belum magangnya, ini sudah selesai belum kuliahnya di tempat lain gitu loh. Nah, belum lagi bagaimana mengatur soal pembiayaan. Nih misalnya Anda sekarang kuliah di STI Banking School gitu ya, Anda harus ngambil di tempat lain di Perbanas. Gimana transfer pembiayaan Anda gitu misalnya? Itu kan kampus memerlukan tenaga ekstra, energi ekstra untuk mengatur itu. Tapi kalau sistem yang dulu kami alami lah, paling enggak ya kami alami, zaman dialami oleh Pak Khairul Tanjung dan sebagainya. Kita mahasiswa bisa melakukan kegiatan luar kampus dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita yang bertolak belakang dengan bidang studi yang kita cari, tetapi kampus tidak perlu sibuk ngurusi kita, gitu. Kan secara independen. Nah, itu menurut saya ya salah gitu. Karena setiap kebijakan kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Oke, gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Silakan moderator mau lanjut atau berakhir. Baik Pak, baik Pak Darmaning Tias. Mungkin diakhirin aja kali Pak ya. Ya. Udah pas. Oke. Saya sebagai moderator menyimpulkan bahwa Merdeka Kampus yang dikatakan petinggi negara hakikatnya tidak diterapkan secara luas, melainkan hanya hal-hal yang mikro saja. Dengan diskusi kali ini, kita dapat mengerti bahwa sistem kebijakan yang dibuat pemerintah mengandung banyak pro dan kontra. Tetapi bukan berarti kita harus lepas jabat tangan dan memutus rantai perjuangan, melainkan harus berjabat lebih erat untuk membentuk suatu kebijakan yang baik bagi seluruh kaum di negara ini. Saya Repi Yoga Maulana sebagai moderator ingin mengundurkan diri. Mohon maaf atas kesalahan perkataan atau perbuatan. Dan terima kasih kepada Pak Darmaning Tias sebagai narasumber, teman-teman semua, kepada Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa STI Indo Making School, dan kepada para petinggi kampus yang telah hadir. Terakhir dari saya, lebih banyak kejahatan mengerikan yang dilakukan atas nama kepatuhan daripada yang pernah dilakukan atas nama pemberontakan. Dan kemerdekaan yang sejati tidak akan pernah ada selama modal dan pasar dunia berkuasa. Selama segelintir kapitalis menguasai tuas-tuas ekonomi dan politik. Saya Repi Yoga Maulana ingin. Oke, terima kasih. Itu materi Pak Darmaning Tias.
Ya, materi sudah saya share ya. Oke, siap. Sudah saya download ya. Oke, Banyak Pak silakan. Dharma. Yang hari Terima kasih hari banyak Minggu. Bapak. Ya, Yang hari Minggu Gimana? masih ada lagi nggak Pak? Pak Darman Intias. hari Minggu kemarin. Iya, diskusi untuk minggu ini. Oh, hari Minggu. Oh, nanti ada saya cek. Yang pasti besok ada orang tua. Oke, siap Pak. Besok saya kabari ya. Enggak. Saya tunggu Oke. di timeline Twitter Bisa. sampean. Oke, baik. Terima Siap, kasih ya. Nggih. Sampai ketemu ya. Nggih, siap. Nggih. Terima kasih teman-teman yang udah telah hadir. Semoga kita dipertemukan di hari-hari berikutnya.